Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan begitu mengasihi kita. Kasih-Nya mengubah kita dari orang berdosa dan tidak berguna menjadi pribadi yang berkualitas. Oleh karena itulah, setiap orang percaya perlu dan wajib membangun kehidupannya menjadi berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah bukti kita mengenal dan hidup dalam kasih Tuhan. Membangun hidup yang berkualitas adalah cara kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan agar hidup kita berkualitas dan menyenangkan hati Tuhan? Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam membangun hidup yang berkualitas. Yang pertama, menjalani hidup sesuai panggilan. Dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 11 dan 12, mengatakan, "Dan Ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Ayat ini menjelaskan bagi kita, bahwa Tuhan menciptakan kita, dengan karunia yang berbeda-beda, minat, talenta, bakat, dan panggilan yang berbeda-beda pula. Tujuannya pun sudah jelas disebutkan, bahwa perbedaan tersebut adalah untuk saling melengkapi dan saling membangun satu dengan yang lain. Bagian kita adalah menemukan panggilan hidup kita, sehingga kita dapat memaksimalkan bakat dan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Orang yang dapat menemukan panggilan hidupnya dan menjalani hidup sesuai panggilan tersebut, tentu akan menjadi pribadi yang lebih berkualitas dibandingkan dengan yang tidak. Contoh sederhana adalah orang yang memang panggilannya di pelayanan musik dan mempunyai bakat serta talenta bermusik, maka skill bermusiknya akan lebih berkualitas dibanding dengan orang yang tidak punya bakat dan talenta di bidang musik. Dengan mengembangkan hidup sesuai panggilan kita, maka itu berarti kita sedang membangun hidup yang berkualitas. Yang kedua, menjalani hidup dalam kedewasaan. Dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 13 dan 14, mengatakan, "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan." Hal kedua yang perlu kita lakukan, untuk memiliki hidup yang berkualitas, adalah dengan menjalani hidup dalam kedewasaan. Sebab hanya orang dewasa, yang dapat bertanggung jawab atas hidupnya. Orang dewasa akan memahami, bahwa ada tanggung jawab hidup kepada Tuhan. Orang dewasa tidak akan menjalani kehidupan ini dengan sembrono dan asal-asalan. Dia akan terus berusaha mengembangkan dirinya menjadi lebih berkualitas.
Demikian juga dalam kehidupan rohani, seorang yang dewasa secara rohani tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan. Salah satu ciri orang yang dewasa secara rohani adalah taat akan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Ketika hidup dalam ketaatan itulah, maka Tuhan akan menuntun hidupnya semakin berkualitas seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk dapat bertumbuh menjadi dewasa, kita memerlukan persekutuan dengan Tuhan yang dapat dibangun melalui beberapa hal praktis. Hal-hal tersebut dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti saat teduh, membangun mezbah keluarga, membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani, rajin beribadah dan persekutuan, serta hal-hal lain yang dapat membuat kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, menjalani hidup dengan berpegang pada kebenaran. Dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 15 dan 16, mengatakan, "Tetapi dengan teguh, berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh, yang rapi tersusun, dan diikat menjadi satu, oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih." Hidup ini akan semakin berkualitas di hadapan Tuhan, jika kita hidup terus berpegang pada kebenaran. Kebenaran inilah yang akan menuntun hidup kita untuk tampil berbeda di tengah dunia yang semakin menyesatkan. Standar kualitas hidup kita bukan berdasarkan standar dunia, namun berdasarkan standar kebenaran. Kita perlu ingat bahwa hidup kita harus menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Maka kita perlu hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mampu menerangi dunia yang gelap ini. Contoh sederhana, ketika dunia semakin kehilangan kasih, maka kita justru harus semakin hidup dalam kasih. Dengan demikian, dunia akan melihat kualitas yang berbeda dari anak-anak Tuhan. Ketika kita dapat membangun hidup yang berkualitas, dengan menjalani hidup sesuai panggilan, menjalani hidup dalam kedewasaan, serta menjalani hidup dalam kebenaran, maka kita akan menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ingat, bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka saatnya kita membalas kasih Tuhan dengan membangun hidup yang berkualitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar,
di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.